Okay, so now we begin with number 17. Luas permukaan suatu kubus 150. Jadi luas permukaannya 150 cm pangkat 3. Nah, terus luas permukaannya, kita tahu luas permukaan kubus, dia tuh adalah 6 R kuadrat. 6 R kuadrat sama dengan 150. Jadi R kuadratnya adalah 150 dibagi 6. Jadi R square equals to 25 ya, 150 bagi 6. Jadi R-nya adalah akar dari 25. Jadi R-nya adalah 5. Nah, terus volumenya, R ini rusuk ya maksudnya. R pangkat 3, jadi 5 pangkat 3. Jadi isinya adalah 125 cm persegi. Yang C. Ada pertanyaan untuk nomor ini? Tidak, Sir. Oke. Berikutnya nomor 18. Tersedia kawat panjangnya 11 meter. Jadi kita punya kawat panjangnya 11 meter. Terus dia akan dibuat kerangka kubus dengan rusuk 14 cm. Ditanya panjang kawat yang tidak terpakai. Nah, buat bikin kerangka kubus itu berarti 12 dikali rusuk ya. Kan rusuknya untuk kubus ada 12. Jadinya 12 kali R. Nah, kalian tinggal cari. 12 dikali 14 cm. Didapat hasilnya adalah 168 cm. Nah, sekarang kalian harus cari dulu dia tuh jadi berapa kerangka. Atau cari N-nya. Nah, 11 meter ini ubah dulu ke cm biar bisa dibagi. Jadinya 1100. Nah, tinggal 1100 bagi 168. Tidak dapat hasilnya 6, sekian ya. Nah, berarti yang bisa dibikin adalah 6 kerangka. Nah, sekarang kita harus cari sisa. Buat cari sisa, berarti kita cari dulu yang dipakai. Yang dipakai ya, kawat yang dipakai. Kawat yang dipakai itu 6 kali 168. Jadi dapat 1008. Nah, berarti yang tersisa adalah 1100 kurangi 1008. Jadi didapat 92 cm. Ada pertanyaan dulu untuk yang ini? Bisa ya? Tidak. Oke, jadi yang penting tuh, ini nanti berlaku ya kalau misalnya ditanya kerangka prisma atau limas itu sama aja. Caranya kayak gini, yang penting nanti tuh yang bedain tuh kerangkanya. Kalau yang untuk kubus, kerangkanya 12 kali R. Kita lanjut. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 3:2:1. Jika volume balok 48, ditanya luas permukaan. Volume 48 cm3, ditanya luas permukaannya berapa? Kalau dapat perbandingan, kalian bisa langsung pakai X biar gampang. Jadi 3X, lebarnya 2X, tingginya X. Nah, kita cari pakai X. Nah, volume dia tuh 48. Kita tahu volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi 48 sama dengan 3X kali 2X kali X. Jadi 48 sama dengan 6X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 adalah 48 dibagi 6. So X cubic will be 48 bagi 6, 8 ya. So the X will be third root of 8. Cubic root of 8. Udah deh, jadi cari. Isinya 2. Nah, udah dapat X-nya 2. Berarti kita tinggal masukin. P-nya jadinya 3 kali 2. L-nya 2 kali 2. T-nya 2. Nah, kita masukin ke rumus luas permukaan. 2 kali PL tambah PT tambah LT. Jadi 2 kali 6 kali 4 tambah 6 kali 2 tambah 4 kali 2. 2 kali 24 tambah 12 ditambah 8.
Jadinya 2 dikali 4. Hasilnya adalah 88 cm persegi. Ada pertanyaan untuk yang ini? Tidak ada, Sir. Oke, we continue. Perhatikan gambar berikut. Maria akan membuat sebuah papan nama dari kertas karton. Bagian kiri dan kanannya terbuka seperti tampak pada gambar. Tanya luas minimum karton. Nah, ini tuh kan kalau misalnya kita tahu ya prisma, ini tuh kan alas dan penutup ya, yang sama tuh. Bangun yang samanya. Nah, dia tuh bolong. Berarti sisanya tinggal luas selimut. Nah, jadi kita cari luas selimutnya aja. Luas selimut tuh keliling alas kali tinggi. Nah, sekarang kita harus cari keliling alasnya. Itu ada 5, ada 12, berarti pasangannya 13 ya. You can use triple Pythagoras, or you can use this one. 5 square plus 12 square, 25 plus 144. Jadi akar 169. Jadi 13. Nah, keliling alas berarti 5 tambah 12 tambah 13 kali tingginya. Tingginya 22. Jadi 30 times 20. 660 cm square. Nah, terus kalian lihat dia mau buat berapa? Dia itu cuma buatnya sebuah papan nama. Berarti 660. Kalau misalnya buatnya 2, ya tinggal kali 2. Kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Any question for this number? Nggak ada? Nggak ada, Sir. Saya ini ya. Oke, 21. Sebuah olah berbentuk balok dengan ukuran panjang 16, 10, dan tinggi 5. Jadi kita gambar dulu, misalnya ini gedungnya itu bentuknya balok ya. Jadi 16, lebarnya 10, tingginya 5. Nah, sekarang dindingnya dicat. Nah, yang namanya dinding berarti yang mengelilingi aja. Ini tuh kan namanya lantai ya. Sedangkan yang di atas tuh atap nih. Nah, lantai sama atap kalian nggak usah dicat, karena yang dicat cuma dinding doang atau luas selimutnya. Jadi ini bisa pakai cara luas selimut boleh ya. Kan karena balok juga dia tuh termasuk dari prisma. Jadi pakai rumus luas selimut boleh. So the perimeter, the base perimeter times the height of prism. Tinggi prisma ya. Keliling alasnya ini 16 sama 10 kan. 2 kali 16 tambah 10 dikali tinggi prismanya yang 5. Jadi 2 kali 26 kali 5. Jadi 52 dikali 5. Gitu. Jadi dapat 260 meter square. Terus kita dikasih tahu biaya catnya 40.000 per meter persegi. So the cost biaya ya will be 260 times 40.000 rupiah. So we have this one 260 kali 40.000. Dia dapat hasilnya adalah 10.400.000. Gitu caranya ya. Atau kalau misalnya kalian mau pakai yang persegi panjang juga, yang balok juga boleh. Berarti kan 2, PL-nya nggak usah kan, jadi 2 kali P kali T ditambah LT. Lebar kali tinggi, panjang kali tinggi ya. Nanti hasilnya sama aja kok. 16 kali 5 tambah 10 kali 5. 2 kali 80 tambah 50. 2 kali 130. Jadi ini sama aja ya, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini.
Any question for this one? For this number? Oke. Kita lanjut ya. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat, kelilingnya 40, panjang salah satu diagonalnya 16, tinggi prisma 15. Ditanya volume prisma. Volume tuh yang kita butuh tuh adalah, so we need base area, luas alas, and then the height of prism, atau tinggi prisma. Tinggi prismanya udah ada, nah sekarang kita fokus di luas alas. Dia tuh belah ketupat. Kelilingnya 40. Kelilingnya tuh 4S kan, 40. Jadi S-nya 10. Jadi ini 10, 10. Terus dikasih tahu juga panjang salah satu diagonalnya 16. Berarti ini 8 ya. Kan kebagi 2. Nah, ini tuh segitiga siku-siku. Jadi bisa kita cari. 8, 10, pasangannya pasti 6 ya. Atau akar dari 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. 100 kurangi 64. Jadinya akar 36, 6. Nah, berarti ini 6, ini 6. Jadi diagonal satunya 16, diagonal 2-nya adalah 12. Kita dapat diagonal 2-nya 12. Langsung masukin ke luas alas. Setengah kali D1 kali D2 kali tinggi prisma. Setengah kali D1-nya 16, kali D2-nya 12, kali tinggi prismanya 15. 8 kali 12 kali 15. Jadi 96 kali 15 dapat 1440 cm pangkat 3. Gitu ya. Ada pertanyaan pakai nomor ini? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke 2 nomor terakhir. Sekarang 23. Sebuah tugu berbentuk balok, alasnya berupa persegi dengan ukuran 50 cm kali 50 cm. Jadi tugunya bentuknya kayak gini, contohnya. Nah, kalau yang namanya tugu, dia tuh pasti di jalan kan ya, atau di konkrit atau apa. Nah, jadi yang alas ini dia nggak ikut dicat. Jadi yang dicat tuh cuman yang depan, belakang, samping, kiri, kanan, sama yang atasnya doang. Alasnya jadi nggak ikut, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat jadinya rumus luas permukaannya adalah luas alas. Luas alasnya yang di atas ya, buat penutup kan. Langsung aja kita tulis ya. Luas penutup ditambah luas selimut. Nah, luas penutupnya, karena dia ukurannya 50 cm, terus tingginya 3 meter. Nah, kita harus ubah dulu 50 cm-nya, kita ubah ke meter. Berarti 50 bagi 100, atau setengah meter ya. Jadi luas penutupnya setengah kali setengah, ditambah luas selimutnya pakai yang tadi ya, keliling alas kali tinggi. 1/4 ditambah keliling alasnya berarti 4 kali setengah kali tinggi prismanya 3. Jadi 1/4 ditambah 6. Jadi 6,25 meter persegi. Nah, 1 kaleng cat digunakan untuk 1 meter persegi. Nah, berarti ini ada 6,25 meter persegi. Berarti kaleng cat yang dibutuhkan adalah berapa kira-kira? Kan yang harus dicatnya 6,25 nih. Berarti kaleng cat yang dibutuhkannya adalah, ini jangan sampai salah ya, 7 isinya. Jadi kalau misalnya dia lebih, kan emang harus dibulatin kan berarti. Cuman kalian bulatinnya selalu ke atas kalau kayak kaleng cat kayak gini. Karena kalau kalian bulatin ke bawah ya berarti ada bagian yang nggak kecat kan.
Sedangkan kita pengen kecatnya semua. Jadi kita harus buletinnya ke atas. Gitu ya. Jadi dapat 7 kaleng. Itu yang untuk nomor 23. Ada pertanyaan untuk nomor 23? Sir, Ya. Yang luas penutup tuh bukannya rumus luas permukaan 2 kali luas alas tambah ini luas. Nah, ini penutupnya doang. Yang dicat. Karena yang di lantai emang nggak dicat kan, karena udah nyatu sama tanah kan kalau tugu. Tugu tuh alasnya kan nyatu sama tanah nih. Sorry. Alasnya ini kan, ininya nyatu sama tanah, jadi nggak kita cat. Jadi yang dicat tuh cuma satu permukaan doang, penutupnya doang. Gitu. Makanya dia nggak 2 kali luas alas. Gitu maksudnya. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalian harus lihat ya, kayak tadi misalnya dinding. Kalau dinding berarti lantainya nggak kecat, lantai sama atapnya nggak dicat. Karena cuma dinding doang. Kalau kayak gini tugu, karena tugu alasnya dia nyatu sama tanah, ya berarti alasnya nggak akan dicat. Yang dicat cuma samping doang. Si selimutnya sama penutupnya. Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke nomor terakhir. Nomor 24. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi penyiku 5 dan 12, tinggi prisma 20. Nah ini ditanya luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma 2 kali luas alas ya. Ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi 2 kali luas alas. Luas alasnya setengah kali. Kan dia segitiga siku-siku ya. Berarti 5, 12. Ini tinggal cari ya, 13. Pakai Pitagoras. 25 tambah 144. Wait, bentar ya. Ntar 169, jadinya 13. Jadinya 13. Nah, karena dia tuh segitiga siku-siku, berarti setengah kali alas kali tinggi luas alasnya. Tambah keliling alasnya 5 tambah 12 tambah 13 kali tinggi prisma. Tinggi prismanya 20. 2 kali setengah kali alasnya 5 kali 12. Tambah 30 kali 20. Jadi 60 tambah 600. Jadi dapat hasilnya adalah 660 cm persegi. Jadi itu untuk yang luas permukaan. Untuk yang prisma. Jadi itu untuk yang BRSD ya.